Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anakku dari rumah. Salam kangen dari jauh dari rumah untuk kalian semua dan seluruh keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan yang selalu prima kepada kita semua. Dan kalian bisa bertemu di dalam kesempatan ini pada materi anabolisme. Babnya fotosintesis. Oke, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa persiapkan dulu buku pegangannya sebagai buku pendamping dalam materi yang akan Ibu sampaikan. Pada pertemuan kali ini, kompetensi inti masih tetap nomor 3, kompetensi inti ketiga, sedangkan kompetensi dasarnya masih 3.2. Hanya saja, indikator yang akan kita capai pada kali ini yaitu tentang pengertian anabolisme, yang kedua tentang tahapan-tahapan fotosintesis. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, bahwa dalam peta konsep ini, metabolisme itu terbagi dua. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang katabolisme, sementara pertemuan kedua sekarang kita membahas tentang anabolisme, di mana di dalam anabolisme itu yang akan kita urai dengan detail yaitu tentang kejadian fotosintesis. Kita langsung ke anabolisme. Apa sih anabolisme itu? Kita perkuat lagi ya, meskipun pertemuan selanjutnya kita sudah singgung. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi. Kalau katabolisme menghasilkan energi. Baik energi panas yang diperlukan dari cahaya atau dari energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Cukup jelas? Selanjutnya, kita langsung membahas tentang fotosintesis. Foto itu cahaya, sintesis itu pembentukan. Jadi fotosintesis itu ada dua tahapan nanti, yaitu fotosintesis di reaksi terang dan fotosintesis reaksi gelap. Reaksi terang karena membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Fotosintesis ini terjadinya di kloroplas. Kita lihat, misalnya ini ada daun. Daun itu berwarna hijau karena di dalam daun itu ada klorofilnya. Ya. Nah, klorofil itu ada di dalam sebuah mangkok yang bernama kloroplas. Jadi kloroplas itu mangkoknya klorofil. Di dalamnya mangkok ini baru ada yang namanya klorofil. Nah, klorofil itu tidak begitu juga. Kita lihat. Nah, ternyata zat warna hijau pada daun itu ada di tumpukan lempengan-lempengan yang bernama tilakoid. Di dalam tilakoid inilah adanya klorofil. Paham ya, Ibu ulang? Pada daun, jika diperbesar di dalam daun itu, dilihat di mikroskop, ada yang namanya kloroplas. Kloroplas itu
tempatnya klorofil atau mangkoknya klorofil. Di dalam kloroplas inilah ada tumpukan-tumpukan seperti uang logam yang bernama tilakoid. Kita ke sini. Tilakoid inilah tempatnya klorofil atau zat warna hijau pada daun. Ibu hanya menunjukkan di mana sih terjadinya fotosintesis. Di daun, biasanya kan begitu umumnya karena memang daun yang selalu warnanya hijau. Apakah pada semua daun? Iya, warnanya hijau. Kalau pada batang hijau, boleh ada kejadian fotosintesis. Ya, kita lanjut. Dikatakan tadi, fotosintesis itu ada 2 tahap. Ada reaksi terang yang memerlukan cahaya matahari, ada reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya matahari. Otomatis kalau reaksi terang itu ada pada siang hari karena cahaya matahari itu umumnya berada di siang hari. Nah, perhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam reaksi terang. Reaksi terang ini berlangsung di grana. Grana itu tumpukan tilakoid tadi. Yang kayak uang logam itu namanya tilakoid. Satu tumpuk tilakoid namanya grana. Kedua, terjadi penangkapan cahaya matahari. Ketiga, di reaksi terang terjadi pelepasan elektron. Keempat, terjadi reaksi yang namanya fotosistem 1. Ada juga reaksi yang dikatakan dengan fotosistem 2. Dan terakhir, di dalam reaksi terang ini nanti akan menghasilkan energi yang bernama ATP dan NADH. Kita ke bagian 4 ini. Pusat reaksi pada fotosistem 1 mengandung klorofil A disebut sebagai P700. Kalau yang fotosistem 2, P680. Ini artinya kecepatan gelombang matahari 700 nanometer itu nanti masuk ke fotosistem 1. Apabila gelombang matahari dengan kecepatan 680 nanometer itu nanti masuk ke fotosistem 2. Lebih jelasnya dilihat. Ini adalah reaksi kimia fotosintesis. Fotosintesis itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuhnya tumbuhan. Reaksi kimianya itu apa yang bereaksi? CO2 direaksikan dengan air akan menghasilkan glukosa. Glukosa itu C6H12O6 dan menghasilkan juga oksigen. Jadi fotosintesis adalah reaksi antara CO2 dengan air akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, reaksi ini dibantu oleh cahaya matahari sebagai sumber energinya yang akan mereaksikan ini. Hasilnya dari fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Ini begini ceritanya. Kalau kalian berjalan di hutan, banyak pohon, maka udara yang akan kita rasakan akan terasa sejuk, dingin, karena mengandung banyak oksigen. Kenapa kok banyak oksigen? Karena banyak pohon di situ yang mengalami fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen yang dikeluarkan dari pohon itu. Beda kalau kita berjalan-jalan di kota besar yang jarang sekali pohon, maka udara akan terasa panas karena oksigennya sedikit, pohonnya sedikit yang mengalami fotosintesis. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Ini fotosintesis reaksi terang. Tidak usah galau dulu melihat skema ini. Insya Allah kalian nanti akan memahaminya. Kita lihat. Ada P680.
tumpukan warna hijau bulatan-bulatan ini adalah tilakoid tadi. Di mangkoknya klorofil, di kloroplas kan ada tumpukan-tumpukan seperti uang logam. Ini sekarang gambarnya seperti ini. Ini juga ada yang P700. Nah, ada ini. Paham ya? Ini katakanlah klorofil. Ada klorofil di dalamnya. Ini ada klorofil di dalamnya. Di P700 juga ada klorofil. Zat hijau daun. Ada warna kuning. Warna kuning ini cahaya matahari. Cahaya matahari ini ada yang menuju ke P680. Ada warna kuning cahaya matahari ini yang menuju ke P700. Nah, untuk cahaya yang P700, di sini nanti namanya fotosistem 1. Sementara yang P680 itu namanya nanti fotosistem 2. Jadi fotosistem 1 itu terjadi pada sinar matahari yang mempunyai panjang gelombang 700 nanometer. Sementara yang P680 terjadi pada energi matahari atau foton istilahnya yang mempunyai panjang gelombang 680 nanometer. Jadi matahari ini, energi ini oleh matahari itu dipancarkan ke klorofil, ke 680, ada yang dipancarkan ke seluruh alam ini. Ya, jadi energi matahari ini ke seluruh alam. Apabila mengenai klorofil, maka klorofil ini akan goyah. Lihat, klorofil ini akan lepas satu dari ikatannya. Goyah, lepas satu. Nah, lepasnya klorofil ini ditandai dengan lepasnya elektron. 2 elektron min. Jadi, ada 2 muatan elektron negatif yang keluar dari sistem fotosistem 2. Ini coba lihat di fotosistem 1, kena sinar matahari, klorofilnya akan keluar 2 muatan elektron negatif, keluar dari sistem fotosistem 1. Paham ya? Kalau sudah keluar energinya ini, siapa yang mengganti elektron muatan negatif ini? Harus stabil, di P680 ini harus stabil, tidak boleh tidak. Kalau keluar 1 berarti harus ada yang mengganti. Keluar 1 lagi berarti harus ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Air. Coba lihat. Air akan lisis, akan pecah menjadi setengah O2 plus 2H+. Di reaksi kimia. Jadi air ini kalau dipecah akan menjadi setengah O2 dan 2H+. Nah, yang 2 elektron negatif ini masuk ke P680 pengganti tadi yang keluar. Nah, sehingga ini stabil lagi gitu ya. Kena sinar matahari lagi, begitu juga kejadiannya. Keluar energinya 2 elektron, diganti lagi oleh 2 elektron dari pemecahan air. Kena sinar matahari lagi, keluar lagi energinya 2 elektron, maka diganti lagi oleh elektron dari pemecahan air. Begitu seterusnya. Sehingga di dalam ini akan tetap stabil. Sekarang, kemana larinya elektron ini? Larinya elektron ini akan diterima aseptor primer, penerima elektron. Ada penerima elektron di dalam grana ini. Nah, elektron itu akan ditransfer, diangkut, pindah ke sini gitu. Dipindah-pindah elektron itu, dipindah-pindah. Dalam pemindahan elektron ini, maka nanti elektron ini akan menghasilkan energi yang berupa ATP. Paham ya? Jadi, ATP ini dari mana? Dari pemindahan elektron akan menghasilkan energi yang berupa ATP. Elektron itu dari mana? Dari pelepasan klorofil yang kena sinar matahari. Jadi klorofil itu kena sinar matahari, lepas menghasilkan 2 elektron. Elektron itu akan dipindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
nanti akan menghasilkan ATP. Bagaimana penggantinya elektron yang keluar ini? Akan diganti oleh elektron dari pemecahan air menjadi setengah O2 dan 2H+. Lanjut. Kemudian, bagaimana yang terjadi di reaksi fotosistem 1 di P700 sama. Apabila P700 ini mengenai elektron, maka elektron ini apabila mengenai klorofil, maka klorofil ini akan melepaskan apa? Melepaskan elektronnya. Dua molekul elektron negatif ini yang bermuatan negatif. Lepas, diterima juga oleh penerima akseptor primer, dipindah ke satu lagi, dipindah lagi seperti peristiwa di fotosistem 2 ya. Nah, pemindahan ini elektron ini dalam perjalanannya akan bertemu NADP. Direaksikan menjadi energi yang bernama NADPH. Jadi dua elektron ini bertemu dengan H+, NADH direaksikan dengan H+, ketemu dengan dua energi, maka muatannya akan bergabung ini dan menghasilkan NADPH. Ini reaksi terang. Kenapa reaksi terang? Karena seluruh proses reaksi ini asalnya pasti memerlukan energi matahari. Apa yang dihasilkan dalam reaksi terang ini? Energi. Energi apa? Energi ATP dan energi NADPH. Jadi di reaksi terang itu hanya menghasilkan energi ATP dan NADPH. Di mana kedua energi ini nanti akan dibawa ke reaksi gelap. Pada malam hari terjadi fotosintesis tahapan yang kedua, yaitu apa? Reaksi gelap. Reaksi gelap tidak akan terlaksana kalau tanpa energi dari reaksi terang. Jadi berkesinambungan istilahnya. Oke, ini reaksi terang sudah selesai. Apa tujuannya reaksi terang? Coba. Ya, sip. Menghasilkan energi berupa ATP dan menghasilkan energi berupa NADPH. Bagaimana prosesnya terbentuk ATP? Bagaimana prosesnya terbentuk NADPH? Itu sudah Ibu terangkan tadi, tahapan-tahapannya. Kita lanjut ke reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga siklus Calvin, karena yang menemukan adalah Bapak Kelvin Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Apa yang terjadi? Reaksi gelap terjadi di stroma. Reaksi gelap memerlukan ATP. Nah, ini memerlukan ATP. Dari mana ATP-nya tadi? Memerlukan NADPH2. Dari mana NADP-nya? Dari reaksi terang. Oke, lihat ke samping, gambar di samping. Yang ini reaksi terang, sebelah kiri. Yang ini reaksi gelap, ini Kelvin ini kan, reaksi gelap kan yang menemukan. Nah, pada reaksi terang ada sinar kuning matahari. Apa yang terjadi di sini tadi? Klorofil goyah gitu ya, mengeluarkan elektronnya, 2 elektron. Nah, ini di reaksi terang ini menghasilkan ATP dan NADPH. Lihat warna kuning sama oranye. Apa yang dikeluarkan? ATP dan NADPH. Kemana larinya ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang? Ke reaksi gelap. ATP dan NADPH ini dijadikan energi untuk reaksi-reaksi yang terjadi di dalam reaksi gelap. Apa hasilnya reaksi gelap? Sugar, gula. Ya, gula. Jadi di reaksi gelap, apa yang diperlukan di reaksi gelap? ATP sebagai energi dan CO2 ini. Dari atas ini, CO2 masuk ke dalam siklus, bertemu dengan ATP, terjadi reaksi, akan menghasilkan gula. Ibu ulang, reaksi terang menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH.
ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang akan masuk ke reaksi gelap. Di reaksi gelap, ATP dan NADPH ini menjadi energi untuk mengubah CO2 dan bahan-bahan lain yang ada di dalam reaksi gelap untuk menjadikan apa? Gula. C6H12O6. Lebih detail kita lihat. Ya, jangan bingung dulu, kita lihat bersama. Tadi CO2. Nah, ini CO2 dari udara kalau CO2 ya. Masuk ke sistem Kelvin. Bertemu dengan ROBP. CO2 masuk, bertemu dengan ROBP, seret, bertemu. Menjadi apa ini? Menjadi APG. Asam fosfogliserat. Oke, APG akan dirubah menjadi G3P. Nah, lihat ini. Dalam reaksi yang kedua ini memerlukan ATP. Masuk ATP-nya, keluar menjadi ADP. ATP-nya dari mana tadi? Dari reaksi terang. Ya, ini juga memerlukan energi berupa NADPH. Dari mana NADPH-nya? Dari reaksi terang. Ya, sebagai sumber energi di sini. Sampai ini perubahan kembali ke ROBP. Apa ini? Memerlukan ATP juga kan? ATP masuk ke sistem, keluar menjadi ADP. Perlu energi. Jadi energi-energi di dalam reaksi terang itu masuk ke reaksi gelap ini hanya sebagai sumber energi. Bahannya apa? Ini CO2 dari udara. Hasilnya apa? Ke bawah hasilnya. Gula. Nih, gula hasilnya kan? Berarti di reaksi gelap, apa saja yang dihasilkan? Gula. Apa saja yang diperlukan? Energi ATP, energi NADPH, dan CO2. Bereaksi di dalam siklus ini. Hebat ya Pak Kelvin menemukan ini. Oke, jadi ya sudah fotosintesis begitu. Fotosintesis itu ada 2 tahap, reaksi terang dan reaksi gelap. Tahapan yang reaksi terang itu menghasilkan energi untuk disediakan pada reaksi gelap. Di reaksi gelap terjadi reaksi kimia, hasilnya berupa apa? Gula. C6H12O6. Oke, paham ya anak-anakku sekalian ya? Pelan-pelan. Semoga paham. Insya Allah. Ini sebagai uji coba kalian, paham apa tidak atas permasalahan yang kita bahas kali ini. Jelaskan pengertian anabolisme, tulis reaksi kimia dari fotosintesis, apa saja yang dihasilkan dalam tiap tahapan reaksi terang fotosintesis, apa saja yang dihasilkan dalam reaksi gelap fotosintesis. Mengapa dikatakan reaksi terang dan mengapa dikatakan reaksi gelap. Oke, silakan dipahami. Ini referensi, mungkin kalian perlu penyempurnaan materi, perluasan materi, silakan baca di referensi ini. Insya Allah ada. Sekian dari Ibu, salam sehat dari jauh, salam kangen dari rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.